Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku seiman dan seagama. Didoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, di bawah naungan pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita ikhlaskan niat kita masing-masing meneruskan kajian kita, tadabbur kita kan surah Yusuf. Dan hari ini kita akan pelajari sama insyaallah, mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bermula dari ayat yang ke-6. Coba lihat Al-Qur'annya, Yusuf ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qabl Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka 'alimun hakim.
Wa kadzalika, dan demikianlah, begitulah, yastabika, memilih akan engkau wa Yusuf, Rabbuka, oleh Tuhanmu, wa yu'allimuka, dan ia akan mengajarkan kepada kamu, min ta'wilil ahadith, takbir mimpi, kemampuan mentakbir mimpi seseorang. Wa yutimmu ni'matahu, dan dia Tuhanmu akan menyempurnakan nikmatnya, alaika, ke atas engkau, wa ala ali Yaqub, dan juga kepada keluarga Yakub, yakni ayahmu, kama atammaha ala abawaika min qabl, sebagaimana Tuhanmu telah menyempurnakan nikmatnya ke atas kedua bapamu sebelumnya, yakni Ibrahim dan Ishak. Di sini maksudnya yakni atuk dan moyangnya, moyang Yusuf. Sebab ayah, atuk dan ke atas itu disebut aba. Abun tidak semestinya bermakna orang tua kita sahaja yang melahirkan kita. Tapi abun bermakna ayah kita, atuk kita, moyang dan ke atas. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau, wahai Yusuf, alim, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Jamaah sekalian, selepas Nabi Yusuf diperingatkan oleh ayahnya, yang juga seorang nabi, agar Yusuf tidak menceritakan, tidak memberitahukan sama ada secara langsung atau tidak akan mimpinya kepada adik-beradik, karena ini akan menimbulkan kedengkian di antara mereka. Dan ini menjadi perbincangan di kalangan ulama tafsir. Apakah adik-beradik Yusuf ini sudah boleh mengagak bahwa Yusuf bila besar nanti akan jadi orang besar, sehingga ia mendengkinya jika mereka mengetahui mimpinya, ataupun kedengkian adik-beradik Yusuf pada Yusuf itu bukan kerana mimpi yang dialami Yusuf, sehingga bapanya menasihatinya jangan diberitahu pada sesiapapun. Tapi kedengkian mereka kerana sikap orang tua mereka, yakni Nabi Yakub, yang dinilai kurang adil atau tidak adil oleh mereka, adik-beradik Yusuf, terhadap mereka. Nah, ini menjadi perbincangan yang cukup panjang di kalangan ulama tafsir. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita, Yakub alaihissalam memberitahu Yusuf, jangan ceritakan mimpimu kepada adik-beradik. Nanti mereka akan melakukan tipu daya, pakatan jahat. Dari itu jelas bahwa kedengkian adik-beradik mereka itu disebabkan oleh
tentu kefahaman dan keyakinan mereka bahwa Yusuf suatu hari akan jadi orang besar. Berdasarkan mimpinya. Apa yang bermakna mereka ini faham, boleh mentakbir mimpi? Itu satu persoalan. Atau, saya ulangi sekali, kedengkian adik-beradik itu dikarenakan sikap Nabi Yakub sebagai seorang ayah yang dinilai tidak adil buat mereka. Menurut pada mereka, kenapa ayahnya melebihkan kasihnya pada Yusuf dan bukan pada mereka. Itu kalangan ulama tafsir banyak berbincang panjang. Yang jelas ya mas sekalian, mari kita pelajari lahan-lahan ayat ke-6 ini. Allah menggunakan kalimah wa kadzalika yajtabika. Yajtabi. Fi'il madinya ijtaba yajtabi. Seperti biasa sampaikan makna kalimatnya dahulu. Yang terjemahan Melayu memilih. Dalam Al-Quran pula juga ada kalimat lain yang bermakna memilih, yakni istofa, yastofi, memilih juga. Ada lagi kalimat lain yang bermakna memilih juga, ikhtaro, yakhtaru, memilih. Coba kalau kita berbang kepada terjemahan Melayu, kita tidak boleh membezakan makna yang sebenarnya antara ijtaba, yang berarti memilih, istofa, juga memilih, ikhtaro memilih. Karena ketiga-tiganya diterjemahkan sama, memilih. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak mungkin ada kalimat yang berbeza, melainkan pasti makna yang dikendakinya pun tidak sama. Sehingga ulama-ulama bahasa Al-Quran seringkali memberikan penekanan dalam memahami kalimat-kalimat yang berbeza tapi seringkali dipahami sama ini. Contohnya ini. Yang pertama, yakni katalah kita kenal nama ikhtaro, yakhtaru banyak. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ada firman Allah kata begitu. Dan Tuhanmu, ia menciptakan apa yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan ia memilih. Ikhtaro yakhtaru ini digunakan dalam Al-Quran ya mas sekalian, yakni ayakhtaro min ghairi mutasyabihat, memilih sesuatu yang tidak ada persamaan dalam sesuatu yang dipilihnya. Contoh, di atas meja ada banyak makanan, ada banyak kue, macam-macam jenis kue. Macam-macam jenis kue. Ya, ada cucur, badak, ada kari pap. Ada apa-apa macam-macam. Tak sama, bermacam-macam. Lalu kita katalah ambil lempengnya. Kita ambil lempeng. Bukan yang lain. Itu maknanya ikhtaro, yakhtaru. Kita memilih benda antara benda yang berbeza sama sekali. Atas meja ada pen, ada buku, ada pembaris, ada pemadam umpamanya. Ada apa lagi? Macam-macam lah. Ada box, ada bag. Lalu kita ambil kolam, ambil pen. Saya pilih pen ni lah. Yang lain. Ini namanya ikhtaro. Jadi memilih, menjatuhkan pilihan terhadap sesuatu yang berbeza sama sekali dari yang lain. Karena pen pasti bukan buku, buku bukan box, bukan ruler, dan sebagainya. Itu ikhtaro. Jadi paling mudah ikhtaro.
Banyak makanan, banyak lauk, lalu kita pilih, oh saya pilih ni, sambal udang, tak pilih sambal belacan, tak pilih sambal tempoyak. Itu namanya ikhtara. Ya. Kemudian istofa. Istofa yastofi. Kita dengar, kita tahu ada kalimat Mustafa. Yang tadi ikhtara, mukhtar. Yang dipilih. Istofa memilih, istofa yastofi, Mustafa. Yang dipilih juga. Kalau istofa, yastofi, istifa, ikhtara ma bainas asya'il mutanadhirah mutasyabihah. Jadi, ikhtiar min baini asya'in mutanadhiratin mutasyabihatin. Kita memilih sesuatu yang yang sama. Ini pen, dapat atas meja ini ada pen. Macam-macam pen. Sama. Semua pen. Semua pensel. Dari banyak pensel 10 itu, disebut semuanya pensel, semua ini macam, katalah brandnya sama, lalu kita ambil satu. Nah, dari 10 tak apa, saya pilih ini. Karena nampaknya ini panjang sikit. Karena ini nama tajam sikit. Nah, pilihan kita pada sesuatu yang ada persamaan, itu istofa. Karena kita melihat, memandang tentu ia ada kelebihan berbanding yang lain. Semua kita manusia, betul? Ya. Semua kita dicipta daripada bahan yang sama, betul? Tanah. Ya, daripada tanah. Semua kita ada jasmani, ada rohani, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada badan, ada rambut, ada hidung, ada sama. Daripada zaman Nabi Adam hingga kita sama. Physically sama. Tiba-tiba Allah kata, Innallaha astafa Adama. Tengok. Innallaha astafa Adama. Wa Nuhan. Wa ala Imran. Sesungguhnya Allah istafa, memilih Adam. Di sini gunakan istafa. Tak guna ikhtara. Pasal apa? Karena yang dipilih yakni Adam, dan Adam itu adalah salah satu dari banyak manusia. Jadi bila kita memilih satu daripada benda-benda yang sama, namanya istofa. Baju. Warnanya putih. Kemeja semuanya. Semuanya jubah belaka. Semua jubah belaka. Tak ada yang bukan jubah. Warna mungkin boleh berbeza. Lalu kita pilih yang ni. Saya pilih yang putih ni. Memilih itu namanya istofa. Tapi kalau ini jubah, ini kemeja, ini t-shirt, ini seluar, ini kain pelikat. Lalu kita ambil, daripada kita ambil seluar, itu namanya ikhtara. Faham ya di situ? Mudah-mudahan boleh difahami. Sebab ikhtara ini mesti baina asya'in mutanazirah mutasyabiyah. Jadi antara perkara-perkara yang perkara-perkara simetris yang serupa. Begitu bahasa Melayunya. Nah, adapun istaba, memang ni ada sedikit perbezaan dengan istofa ya. Kalau istofa itu jamaah sekalian, Allah melebihkan, kita melebihkan sesuatu, kemudian kita memilihnya. Itu istofa. Kita melebihkan sesuatu, kita menganggap sesuatu ada kelebihannya, dengan sebab ia ada kelebihan menurut kita, lalu kita memilihnya. Itu istofa. Adapun istaba, kita memilihnya dahulu, kemudian kita beri dia kelebihan. Pilih dahulu, kemudian kita beri kelebihan.
sehingga berbeza dengan yang lain. Yang istofa ada kelebihannya berbanding yang lain, sebab itu kita memilihnya. Adam dipilih oleh Allah, Allah kata istofa. Kenapa istofa? Ya, karena Adam ada kelebihan yang Allah berikan padanya. Setelah Allah berikan kelebihan pada Adam, lalu Allah memilihnya, istofa. Berbeza dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah sama saja dengan adik-beradiknya. Saat itu. Okey, saat itu. Yusuf masih kecil. Masih duduk dengan mak bapaknya. Ya, dengan ayahnya sebab ibunya meninggal. Setelahnya sama, semua anak Yakub. Makan di rumah yang sama. Mungkin makanan yang diberikan oleh Nabi Yakub pun sama. Mungkin masih duduk di rumah yang sama. Mungkinlah. Jadi tak ada bezanya. Sama betul. Lalu Allah pilih. Nah, kan tadi katakan ikhtaro itu maknanya apa memilih sesuatu yang sama. Yang berbeza. Lalu dipilihnya, kemudian diberi kelebihan. Ketika Yusuf dipilih oleh Allah, memilih Allah, sebenarnya waktu itu belum nampak kelebihannya. Belum ada kelebihan. Masih sama-sama anak Yakub, di bawah penjagaan Yakub, tapi Allah pilih. Ini Yusuf aku pilih. Selepas Allah pilih, Allah beri kelebihan kepadanya. Kelebihan mana tidak diberikan kepada adik-beradik yang lain. Jadi Nabi, jadi macam-macam lah dan seterusnya. Akhirnya Yusuf anak Yakub yang paling berbeza dengan adik-beradik. Dari segi dunianya ataupun akhiratnya. Di dunia dia jadi raja. Dari kehidupan akhiratnya, kehidupan rohaninya, dia jadi nabi. Nah, itu anugerah Allah yang Allah berikan kemudian. Allah pilih dahulu, kemudian Allah beri kelebihan. Itu namanya istabah. Kalau istofa, dikaitkan dengan dibandingkan istabah, Allah beri kelebihan dahulu, baru Allah memilihnya. Begitu kata ulama bahasa. Kata ulama bahasa. Baik. Kenapa saya sampai ini jam sekian? Ya karena ini mustahak ya. Maksudnya kalau kita ingin tadabbur lebih dalam, itu mustahak mengetahui makna kalimat. Sudah kalimat dalam Al-Quran. Lebih-lebih lagi jika kalimat itu berbeza tetapi diterjemahkan sama. Nah, itu sangat mustahak sekali untuk kita tahu. Baik, itu dari segi tafsir istabah. Di dalam ayat ini, ya mas sekalian, seperti mana saya katakan lagi, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, saya kutipkan sedikit. Beliau mengatakan, hadza yadullu ala annahu qad kana lahum ilmun bi ta'bir ru'ya. Saya ulangi, tadi apa saya katakan? Ketika Nabi Yakub mengingatkan kepada Yusuf, jangan ceritakan mimpimu kepada adik-beradik kamu. Kerana nanti akan menimbulkan kedengkian mereka terhadap kamu. Ini difahami oleh Ar-Razi. Adakah ini bermakna menunjukkan bahawa adik-beradik Yusuf ini sudah ada ilmu, kemampuan mentadbir mimpi. Jika mereka tak ada kemampuan bermimpi, macam mana mimpi Yusuf boleh menimbulkan kedengkian pada mereka? Begitu maksudnya. Illam ya'lamu min hadi ru'ya ma yujibu hikdan wa khalaban. Jika mereka tidak mampu mentadbir mimpi Yusuf, bahawa Yusuf suatu akan jadi orang besar, ya pasti tidak timbul kedengkian lah. Kedengkian itu yakni karena mereka ada kemampuan memahami, mentadbir mimpi Yusuf. Itu kata Ar-Razi.
Seperti biasa, Yang Maha tahu, saya coba menyampaikan semua pendapat. Kalau satu perkara, satu hal itu ada 3 pendapat semua saya sampaikan. Kalau 4. Kalau 2. Saya tidak sampaikan 1. Sementara yang lain, nanti ada dalam ayat berikutnya, nampaknya kedengkian itu bukan berpunca daripada kerana mereka mampu mentadbir mimpi Yusuf. Tapi kedengkian itu berpunca daripada mereka menilai Nabi Yakub tidak adil dalam memberikan kasih sayang pada anak-anaknya. Itu pendapat yang lain. Dan masing-masing punya alasan. Berdasarkan ayat Al-Quran. Alam, itu satu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ini juga. Contohnya yakni ketika dalam ayat surah innal syaitan insana mubin. Sebari bahwa kedengkian itu pasti akan timbul. Ya, tentu karena godaan, bisikan syaitan. Syaitan, dan memanglah syaitan, seperti mana kita tahu, iblis dan syaitan sentiasa menunggu peluang untuk manusia. Pantang nampak peluang, walau kesempatan, walau sekecil apapun. Melainkan iblis syaitan akan memanfaatkannya untuk menyesatkan manusia. Itu kita semua sudah faham ya. Sudah faham. Baik, jemaah sekalian, Nabi Yakub alaihissalam menasihati Yusuf alaihissalam, calon Nabi alaihissalam waktu itu, kaitan dengan takbir mimpinya. Yang pertamanya yakni Allah ceritakan ucapan Yusuf, wa kadzalika yastabika rabbuka. Yakni kama istabaka bimithli hadhihi ar-ru'ya al-'azimah adalah ala syarafin wa izzin wa kibri sya'ni kadzalika yastabika li umurin izam. Yusuf, sebagaimana Allah telah memilih kamu dengan diberikannya kamu mimpi yang luar biasa. Mimpimu itu mimpi luar biasa ya Yusuf, dan itu anugerah Allah. Nah, sebagaimana Allah bagi kamu mimpi yang luar biasa, mimpi mana tidak diberikan pada adik-adik kamu? Ini sebagai bukti Yusuf, sebagai tanda nyata wahai Yusuf, bahwa Allah akan berikan kamu kemuliaan, keagungan, dan macam-macam lagi keagungan, kemuliaan, kehebatan yang Allah tidak akan berikan kepada adik-beradik kamu. So, ini apa ya? Luar biasa. Bermakna Nabi Yakub sudah dapat membaca. Yang kedua Yusuf, Allah ya istiba engkau itu yakni wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Ini keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Yusuf yang tidak diberikan kepada adik-beradik. Wa yu'allimuka, dan Allah mengajar kamu, memberi kamu ilmu. Dengan ilmu itu kamu mampu mentakbir mimpi. Mentakwil mimpi, saya tak kata meramal mimpi ya. Mimpi ya. Karena sebenarnya maklum, kita tahu pada tempoh hari, mimpi ada yang benar, ada yang tak benar. Tentu mimpi yang benar lah ini. Dan yang benar itu yakni saya pernah nyatakan satu hari semacam sudah boleh menjangkakan apa akan berlaku. Jadi seringkali mimpi itu akan berlaku di kemudian hari. Jadi apa dipanggil itu? Already dream lah. Already dream. DJ Deja Rif. Lawannya yakni deja vu itu. Dan itu
telah dikaji oleh banyak pakar psikologi tentang mimpi yang seperti itu. Nabi Yusuf oleh Allah diberikan anugerah. Anugerah mana tidak diberikan pada adik-beradiknya? Ilmu pengetahuan yang dengannya Yusuf mampu mentakbir mimpi. Yu'allimuka min ta'wil ahadits. Al-murad minhu ta'birur ru'ya samau ta'wilan li'annahu yu'awwilu amrahu ila ma ra'au fil manam. Kenapa mimpi dikatakan takwil mimpi, bukan tafsir mimpi? Ya, dikatakan takwil karena ia akan mentakwilkan apa yang dilihat dalam tidur. Mimpi kan sesuatu yang dialami semasa tidur. Macam mana nak mentafsirkannya? Ya, perlu ditakwilkannya lah. Takwil ahadisin nas fima yaruna fi manamihim. Yang ketiga, kemuliaan yang Allah berikan pada Yusuf yang Allah tidak berikan pada adik-beradik. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub. Allah akan sempurnakan nikmatnya ke atasmu, wahai Yusuf. Sebagaimana Allah telah sempurnakan nikmatnya kepada keluarga Ya'qub. Dan juga tok nenek moyangmu. Ya, mas sekalian. Kita kena tahu bahawa benar tadi di awal saya katakan, mimpi yang dialami oleh Yusuf bukan mimpi sembarangan. Dan itu adalah tanda awal atau itu merupakan kemuliaan dan anugerah awal yang Allah berikan pada Yusuf. Sebelum akhirnya nanti kemudian Yusuf akan mendapatkan banyak lagi anugerah-anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentang masanya Allah tak beritahu. Tapi Allah pasti akan tunaikan janjinya. Berapa lama lagi Yusuf akan mendapatkan kemuliaan yang Allah janjikan dalam mimpi ini, itu urusan Allah. Tapi yang pasti Allah tidak ingkar janji. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terpulang pada Allah. Tapi betul. Rupa-rupanya Yusuf dengan cara yang tidak mudah untuk dilaluinya sebelum ia mendapatkan apa yang Allah janjikan. Ujian demi ujian, musibah demi musibah, penghinaan, kezaliman, fitnah demi fitnah. Tapi Yusuf tetap yakin. Ini adalah rupanya cara Allah mempersiapkan dirinya sebelum ia menerima anugerah yang besar. Tiap hari saya katakan, orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah bila Allah beri, yakni orang yang mampu bersabar ketika diuji. Orang yang semasa diuji tak mampu sabar, ia pasti tidak akan mampu bersyukur bila diberi nikmat. Bersyukur nikmat itu tidak mudah. Sebab itu jiwa mesti bersedia. Jiwa mesti ditempa. Dan cara Allah untuk mendidik jiwa hambanya agar kuat, kokoh, tidak goyah, ditempa dengan pelbagai macam ujian. Bila uji dengan bertubi-tubi masih sabar, kuat, tetap husnul pada Allah, nanti mensyukuri nikmat Allah itu mudah. 13 tahun Nabi Muhammad dan sahabat setianya, ya, pada Abu Bakar di tempat maka ujian di Makkah, betul? Di Makkah, period Makkah itu period ujian ya Mas Ilan. Bahasa mudahnya, mereka diuji di Makkah dengan baik ujian melugak Islam ini, tabah ke tak tabah, sabar ke tak sabar, goyah tak goyah, murtad atau tidak.
Kalau 13 tahun susah, itu pun mereka masih tetap la ilaha illallah. Pindah ke Madinah, Allahu Akbar, senang lenang, takkan lupa daratan. Takkan lupa daratan. Kalau diuji dan ujian sangat berat pun selama 13 tahun dia bersabar dan tahan uji. Dibanting, dipukul, itu masih istilah tahan banting. Takkan sampai di Madinah diuji dengan memiliki kebun tamar 1 ekar pun sudah lupa Allah. Saya itu disuruh puasa samina wa ta'na, baru suruh puasa ringan. Suruh keluarkan zakat, baru keluarkan zakat ringan. Allah suruh haji, baru suruh haji, tak ada masalah. Sehingga perintah-perintah Allah yang Allah berikan pada Nabi Muhammad dan pada umatnya di Madinah, mereka rasa ini nikmat, dah kan ringan. Maka sudah terbawa. Ini hikmahnya. Ini hikmah. Jadi bila orang itu diuji oleh Allah, sepatutnya melihatnya dari sudut ini. Oh, Allah sedang mendidik aku. Allah sedang mempersiapkan diriku. Akan aku ini kuat. Analogi yang mudah. Sebelum kereta-kereta itu dijual kepada pembelinya, berjalan di jalan raya. Ya, ada mungkin kita punya kereta, Malaysia punya namanya Proton lah, Pro 2. Proton Pro 2. Sebelum dijual, apa yang dilakukan? Kan dites dahulu tuh. Ada 1 liter tes khas, tes belum injinya sebelumnya setelah dipasang rapi, tes dulu. Dibawa, dipacu, laju, kona, baring pula. Dan rasa bila cukup kuat semuanya, okey, lulus, boleh. Kalau kereta itu pernah dilanyak di bawah bus laju itu pun tidak rusak, takkan lalu di highway rusak. Kena diuji dahulu. Nah, Yusuf demikian juga. Dan itu, jadi ujian itu adalah justru nikmat. Karena itu cara Allah untuk menempa diri kita ini, membuat jiwa kita itu kuat, kokoh. Ibaratnya macam karang batu. Sehingga nanti tidak goyah bila ada apa saja ujian hidup. Ini dia. Allah sempurnakan nikmatnya. Ya, nikmat macam-macam lah. Nikmat dunia, nikmat akhirat, nikmat kenabian. Anak ada, khadam. Ya, tengok Nabi Yusuf contohnya. Sa'adatud dunya. Nikmat yang diberikan pada Nabi Yusuf. Ramai anak. Khadam ada. Pengikut ramai. Kaya. Penghormatan. Dihormati oleh orang. Jadi orang besar di Mesir. Disegani. Dipuji. Dan lain sebagainya. Nikmat akhirat. Ya jelaslah jadi Nabi. Akhlaknya mulia. Budi penyia luhur. Ubudiahnya hebat. Al-istighraq fi ma'rifatillahi ta'ala. Saya gunakan istilah al-istighraq fi ma'rifatillahi ta'ala. Termasuk nikmat akhirat yang lebih Yusuf, yakni Yusuf ni larut, tenggelam dan larut dalam makrifat kepada Allah, dalam ubudiahnya pada Allah, dalam cintanya pada Allah, sehingga dalam menjalani kehidupan Yusuf sebenarnya sudah berjaya membebaskan dirinya daripada haddun nafsinya. Karena semua dilakukan semata-mata lillahi ta'ala. Dan itu nikmat akhirat. Nikmat akhirat yang luar biasa. Yang luar biasa. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha mengetahui dan bijaksana. Ini yang perlu di garis bawahi ya. Dengan sifat alimnya Allah Subhanahu wa taala bermakna memberitahu kita ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang nampak, yang tak nampak, yang telah, sedang dan akan terjadi.
Dan semua yang dilakukan oleh Allah itu bukan sia-sia, tapi ada hikmahnya. Walaupun seringkali kita gagal memahami hikmah kerja perbuatan Allah. Contoh mudah. Yusuf dijanji oleh Allah melalui mimpinya itu, ditakbir oleh orang tuanya, akan jadi orang besar. Ya, adik-beradiknya nanti akan patuh, sujud, hormat. Termasuk orang tuanya, tanda orang besar. Tapi kenapa lah selepas berlalu 10 tahun, selepas itu malah dicampak dalam perigi. Nak dibunuh. Allah tak kedaki ia mati, karena memang Allah sudah janjikan jadi orang besar, takkan mati campak dalam perigi. Terselamat daripada kematian dalam perigi buta, ditemukan oleh peniaga yang lalu di tempat itu. Peniaga itu pula satu hal, walaupun ia berjaya, ya boleh asbab terselamat Yusuf daripada kematian di dalam perigi, dijualnya Yusuf jadi hamba abdi, hilang kemerdekaan dia sekelip mata dengan harga yang sangat murah. Jual di Mesir. Yusuf orang Kan'an. Nah, jadi hamba abdi. Hilang dah. Tak tahu orang tuanya di mana, pak bapak di mana, dia menjadi hamba abdi. Dewasa sikit menjadi fitnah, jadi sumber fitnah. Mangsa, fitnah perempuan Mesir. Kemudian masuk penjara tanpa melakukan kesalahan. Coba kalau kita perhati perjalanan Yusuf sebelum jadi orang besar sebagai bukti kebenaran mimpinya. Tak ada tanda-tanda yang Yusuf jadi raja di Mesir, jadi orang besar. Campak dalam perigi, jual jadi hamba. Tak ada tanda-tanda langsung. Tapi ingat, Allah kata, aku ni hakim. Aku ni bijaksana. Bahasa mudahnya begini. Jika Yusuf katalah tidak dicampakkan oleh adik-beradik dalam perigi buta, katakanlah, apa Yusuf ditemukan oleh peniaga yang lain itu? Tidak. Dengan asbab yang tampak itu, ditemukan oleh peniaga. Dengan ditemukan oleh peniaga bawa dia ke Mesir. Coba. Kalau tidak ditemukan oleh peniaga, tidak jual kan tidak sampai ke Mesir. Di Mesir pula dia difitnah, dirayu oleh pembesar Mesir. Dari sebagainya. Ringkas kata, dimasukkan dalam penjara. Kalaulah Nabi Yusuf tak jadi mangsa fitnah perempuan Mesir. Apa Yusuf masuk penjara? Tidak. Yusuf masuk penjara. Sekarang, setelah masuk penjara, yaitu belum ada tanda-tanda. Tiba-tiba penguasa Mesir bermimpi. Melihat 7 ekor lembu yang kurus, makan meratah 7 ekor lembu yang gemuk. Melihat 7 tangkai yang kering, 2 yang basah. Apa ini tak bermimpi? Semua tak tahu. Bekas baduan sebilik istilahnya dengan Yusuf. Misalnya baduan sebilik, sepenjara lah Yusuf. Ingat Yusuf, iya aku. Kawan banduan bernama Yusuf, orangnya hebat, orangnya baik, sungguh pandai mentadbir mimpi. Aku mimpi pun ditadbir dan betul. Beritahu kepada penguasa Mesir, mohon kebenaran, pergi ke coba. Yusuf akhirnya keluar. Keluar bukan sebagai anggap sebagai banduan. Keluar dia orang yang sangat tua. Dia keluar penjara bukan karena mendapat pengampunan, bukan. Bukan. Bahkan Nabi Yusuf sebelum punya permintaan. Kumpulkan perempuan Mesir itu dan tanya pada mereka. Siapa yang menfitnah, siapa yang difitnah. Bahasa kasarnya, siapa yang betul, siapa yang salah. Semua perempuan mengaku kami salah, Yusuf baiklah. Semua orang baik Yusuf suci. Karena mereka dahulu telah mengotori Yusuf.
Sekarang mereka yang berkewajiban membersihkan nama Yusuf. Yusuf keluar sebagai pahlawan istilahnya. Ya, keluar bukan dapat pengampunan. Coba kalau bukankah itu cara Allah yang sangat bijaksana menentukan jalur, garis, jalan kehidupan seseorang. Tapi kita jangan memaksa Tuhan. Bila Allah sudah berjanji, yakinlah Allah akan tepati janjinya. Tepat atau lambat itu bukan urusan kita. Jangan hanya kerana Allah lambat menunaikan janji yang janjikan pada kita, apalagi macam tak ada tanda-tanda janji itu dilakukan, lalu kita hilang keyakinan pada Allah. Itu kesilapan yang sangat besar ya. Kesilapan yang besar. Itu makna hakim. Alim dan hakim. Semua kerja yang dilakukan oleh Allah, semua perbuatan Allah itu Allah lakukan berdasarkan sifatnya alim, Maha mengetahui. Hakim, bijaksana. Kalau alim saya tidak bijaksana, susah. Hakim aja tidak bisa alim, susah juga. Sebab itu dua nama Allah, alim, hakim ini sudah menjadi pengunci. Ini sudah jadi kunci. Terhadap apa? Kemungkinan andaian yang tak betul tentang Allah. Kenapa Allah buat itu? Kenapa Allah buat itu? Sebelum kita mengandai yang bukan-bukan, Allah sudah. Jangan teruskan dari kamu. Karena aku ini alim dan hakim. Jadi bila kita meyakini bahwa Allah itu alim dalam segala perbuatannya, hakim dalam semua tindakannya dan keputusannya, tak mungkin ada keraguan sikit pun, tak mungkin ada suudzon sikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Yusuf. Ya. Jadi di sini Allah sudah mulai menceritakan bahwa apa yang Allah janjikan itu akan dipenuhi suatu hari nanti. Tetapi jalan untuk mencapainya bukan jalan highway, bukan jalan bertaburan bunga, tapi jalan yang penuh berliku-liku. Jalan mendaki yang susah, penuh dengan batu kerikil tajam istilahnya. Maknanya ujian. Jadi kalau seorang calon nabi pun ditetapkan jalan hidupnya seperti itu oleh Allah, ya apalagi kita gitu. Wah, Yusuf itu kasih Allah. Kekasih Allah, Nabiullah. Tapi kenapa jalan hidupnya seperti itu? Mungkin orang sekarang pun tak ada yang mengalami kisah yang hidup macam itu. Pertama menjadi mangsa kedengkian adik-beradik, campak dalam perigi. Kedua menjadi mangsa tamak haloba, peniaga yang mata duitan, abdud dunia. Lepas itu ketiga, Yusuf menjadi mangsa kegagalan. Mangsa kegagalan seorang perempuan pembesar Mesir yang gagal mengawal nafsu libidonya. Wah, luar biasa itu. Berat sungguh. Yang keempat, Yusuf menjadi mangsa kezaliman undang-undang yang dikuat-kuatkan waktu itu. Masukkan ke penjara tanpa melakukan apa-apa kesalahan sikit pun. Ada orang yang mengalami jalan hidup sebelum mencapai kemuncak kejayaan. Jadi Nabi dan. Tapi itulah Allah sayang. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, kata Nabi. Apabila Allah mengasihi seorang hambanya, Allah akan uji dia. Ujian itu tanda sayang Allah karena Allah nak bagi dia kuat dahulu. Oh, ini tak kuat, buat lagi kuat. Bila kuat nanti mari apa saya? Angin badai ribut tak jadi masalah. Kalau dia senang, ya itu hasilnya. Itu gajah Allah. Jika ia mari kesusahan, dia sudah kuat menghadapinya. Begitulah. Orang yang diuji susah, kemudian nanti senang, ya alhamdulillah. Maknanya Allah bagi dia bonus dia. Tapi jika menghadapi kesusahan juga, sudah biasa susah. Lama susah, kemudian nanti hidup susah lagi,
Tak apalah, kecil dah biasa susah. Bila senang, alhamdulillah. So, ya. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran dari Yusuf ini. Kisah Yusuf ini. Baik, ayat ke-7. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Demi sesungguhnya, Masya Allah, double taukid. Lam itu lam qasam, qad itu huruf taukid. Demi sesungguhnya, sungguh-sungguh. Karena adalah fi Yusuf, pada kehidupan dalam pada diri dan jalan Yusuf wa ikhwati, dan adik-beradiknya, adik-beradik kandungnya. Ikhwah, adik-beradik kandung. Yang ada hubungan darah dan nasab. Kalau ikhwan, saudara-saudara yang tidak ada hubungan darah, hubungan nasab, tetapi ada persamaan. Mungkin persamaan bangsanya sama, budayanya sama, apalagi agamanya sama, itu ikhwan. Ayatun, tanda-tanda. Tanda apa? Allah tak sebut. Ya, tanda kebesaran Allah ke, tanda kebijaksanaan Allah ke, tanda, ya macam-macam lah. Tanda istifak dan istibak Allah ke. Lisa'ilin, bagi orang yang bertanya. Subhanallah. Ini benar-benar maklumat daripada Allah. Allah sedang memaklumatkan kepada kita. Siapa saja yang ingin mengetahui tanda-tanda kuasa Allah, tanda-tanda kebijaksanaan Allah, tanda-tanda kesempurnaan Allah. Siapa saja. Tengok sejarah Yusuf. Lisa ini bagi orang tanya. Tanya apa? Tanya tentang kesabaran? Tengok pribadi Yusuf. Tanya tentang apa makna, apa husnudzan pada Allah? Baca kisah Yusuf. Tanya kepada akibat orang yang dengki? Baca kisah Yusuf. Lengkap ini. Yusuf dan adik-beradik kandungnya. Ya mas sekalian, ialah ulama sebagai sejarah berbeza lah. Siapa adik-beradik Yusuf di sini maksudnya? Ya, ada 11 karena dalam mimpi dia 11. 11 itu ya mas sekalian. Nah, yang pertama yakni Rubin. Bahasa Arabnya Raubin. Kalau ditulis Raubin. Ini bahasa Ibrani ini ya. Rubin ini bahasa Ibrani. Raubin. Rubin. Yang kedua namanya Sam'un. Sam'un. Mungkin orang Yahudi atau minat Yahudi sekarang panggil Simon itulah. Simon, Sam'un. Yang ketiga namanya Lawa. Lawa. Lawai. Mereka. Lawai. Yang keempat, Yahuza. Yahuza. Yang kelima, Zabulun. Zabulun. Nama adik-beradik, nama anak Nabi Yakub. Nabi Yakub bagi nama anaknya Zabulun. Yang kelima tu ya. Yang keenam, Yasakir. Yasakir. Yang ketujuh, satu patah kata je. Dan. Dal alif nun. Atau kalau bahasa mereka, D-A-N-N. Dan. Yang ke-8, Gad. Gad. Kalau ditulis Jawi, Jim alif dal. Jad. Jad. Tapi Jim dibaca J. Apa namanya? G. Jadi Gad.
Yang ke-9, ashir. Kalau tulis Jawi tulisannya ashir. Kalau bahasa mereka yakni ashar. Ashir. Yang ke-10, naftali. 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 Yang ke-11, Bunyamin. Bunyamin. Mungkin mereka suka pakai Benjamin. Bunyamin. Itu salah satu kata ahli sejarah. Adik-beradik Yusuf yang Allah sebut dalam ini, Yusuf dan adik-beradiknya, yang maksudnya 11, karena yang dimimpikan oleh Yusuf itu ada 11 kaukab itu. Mungkin ada ahli sejarah lain yang menyebut nama tadi berbeza. Tapi walaupun tidaklah penting sangat mengetahui nama-nama itu. Yang penting di situ Yusuf dan adik-beradiknya itu saja. Tentang namanya, ya boleh jadi berbeza pendapat, tak jadi masalah. Karena bukan itu poin pentingnya. Bukan itu poin pentingnya. Baik, ya mas sekalian, di dalam ayat ini Allah memberitahu kita, demi sesungguhnya dalam perjalanan hidup Yusuf, kisah Yusuf dan adik-beradiknya ini, ada tanda-tanda. Ya, mungkin tanda kebesaran Allah atau tanda kehebatan Yusuf bagi siapa yang mau bertanya, yang ingin mendapatkan maklumat dan pengajaran. Saya bacakan dahulu apa kata tafsir Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Yaqulullahu ta'ala laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayat lis-sa'il. Ayat ibrah. Maksud ayat ini ibrah. Pengajaran. Wa adillah, dan bukti-bukti, tanda-tanda kebenaran. Ala katsirin minal matalibil hasanah. Ia pengajaran dan bukti-bukti yang nyata atas perkara-perkara yang baik yang mesti dicontohi. Kita ambil, kita contohi, kita cari, kita amalkan. Banyak pelajaran-pelajaran yang baik yang kita mesti cari dan kita amalkan pada kisah Nabi Yusuf dan adik-beradik. Itu kata As-Sa'di. As-sa'ilin maksudnya likulli man sa'ala anha bilisanil hal atau bilisanil maqal. Atau bilisanil maqal. Lisailin, bagi orang bertanya, maknanya bagi siapa yang ingin mengetahui. Sama ada bertanya dengan lidah, dengan bahasa, atau bertanya dengan karena perbuatan. Contoh, kita bertanya begini, saya nak tahulah kesabaran Nabi Yusuf itu setakat mana ya? Banyak. Itu namanya lisanul, maqal. Cakap. Lalu dijaga, oh Syarif itu gini. Ada yang ingin bertanya, ia mendapatkan panduan hidup tentang kesabaran Yusuf, tapi dengan lisanul hal. Bila kita susah, iyalah saya ini susah. Sama ada apa yang patut saya lakukan? Bagaimana semestinya respon saya menghadapi kesusahan ujian ini? Kan kita perlu panduan agar kita berjaya. Baca kisah Yusuf. Cermati, dalami. Selidiki. Betul-betul. Nanti kita, oh Yusuf dahulu begitu rupanya. Kalau itu saya mesti begini. Nah, itu namanya lisanul hal. Lisanul hal. Karena lisanul hal ini lebih kepada bersifat praktikal. Kalau lisanul maqal hanya bersifat teori. Ingin tahu, belajar, dan lain sebagainya. Fa inna sa'ilin humul ladzina tafi'una bil ayati wal ibar. Karena as-sa'il, kata Imam As-Sa'di, yakni mereka orang-orang yang inginkan mendapatkan manfaat sama ada berupa pengajaran atau tanda-tanda bukti-bukti kebenaran.
Sa'il di sini bukan orang yang tanya saja tanya, tidak, tapi merujuk pada orang-orang yang mahukan pengajaran atau bukti-bukti kebenaran yang akan memberi manfaat bagi hidupnya. Itu maksud sa'il. Jadi sa'il bukan bertanya karena ingin tahu, bukan. Tapi ingin mendapatkan manfaat. Wa amal mu'ridun fala tafiru bi ayat. Karena ada pun orang yang nak memalingkan diri, tak akan dapat apa manfaat. Dia bertanya, tapi karena sifatnya irad, tak dapat apa-apa. Bertanya ya bertanya daripada tidak. Itu siapa nak tahu? Kalau sudah tahu, ya sudah. Oh, Yusuf itu begitu dulu. Saya tahu je. Tapi tak dapat apa-apa manfaat. Itu bukan sa'il, itu mu'rid. Kita tahu perjalanan Yusuf. Kita tahu kesamaan Yusuf. Kita tahu tawakal Yusuf. Kita tahu macam-macam lah. Sifat pemain Yusuf. Tahu. Tapi kita tidak mendapatkan manfaat sikit pun dari ilmu itu. Mengagumi kesabaran Yusuf, tapi kita sendiri tak mampu bersabar bila diuji. Kagum kepada sifat pemaaf Yusuf, tapi kita tak mampu mempraktikannya. Itu sebenarnya bukan sa'il, kata Imam Sa'di. Antum bukan sa'ilun, antum mu'ridun. Orang memalingkan diri. Karena ilmunya hanya untuk koleksi fikir. Sini penuh dengan ilmu. Masuk. Tapi tidak mengubah, tidak mencorakkan halnya. Makolnya lebih fasih daripada halnya. Itu mu'ridun. Wala fil qasasi wal bainat, ya, sebanyak manapun kisah yang dibaca, sebanyak manapun maklumat yang diketahui, jika orang tak dapat apa-apa manfaat, hanya dapat ilmu, ya ilmu ada, banyak. Lalu untuk apa banyak? Ya paling-paling ya minta maaf lah, minta maaf. Kalau kita sedang jadi pelajar, nanti bila ambil pemeriksaan lulus, itu sajalah. Sebab itu kalau kita hanya mengisi di sini, jamaah sekalian, maksudnya transfer maklumat istilahnya. Ada orang bagi tahu kita, ada cikgu beritahu kita, lalu kita masuk itu, kita tangkap di sini, sehingga sini penuh dengan maklumat ilmu. Tidak masuk dalam hati, kita hanya gunakan yang di sini fikir, bukan ta'akulnya. Ya, manfaatnya apa? Manfaatnya kalau kita kata jadi pelajar formal, nanti ujian lulus, exam dapat keputusan cemerlang. Ya itu saja. Tapi mungkin dalam kehidupan sehari-hari macam tak ada bezanya. Dia itu pandai. Dia lulus ujian, banyak tu sijil dia, diploma ada, degree ada. Tapi kenapa perangai dia sama ya dengan yang tak ada degree pun? Ini bahaya ni. Ini bahaya. Sedangkan masuk ayat ini, kata Imam Sa'di, bukan seperti itu. Betul, untuk mendapat manfaat, kita kena tahu dahulu. Tapi kan seringkali berlaku, ramai orang yang dah tahu, tapi tidak mengambil manfaat. Tuh dia. Keras juga ini tafsir As-Sa'di ini. Dalam mentafsirkan ayat ini, ya saya rasa sangat keras lah. Ya sebenarnya bukan keras, betul. Keras itu mana ada tafsir keras, tafsir lembut. Yang ada kan pasti tafsir yang betul dan kurang betul gitu aja. Baik. Adapun Imam Ibnu Ashur At-Tunisi, dia orang Tunisia, Ibnu Ashur. Ini termasuk mufassir kontemporer ya. Dan tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Beliau menyatakan al-ayat, kalimat ayat dalam ayat ke-6 yang ayat ke-7 yang kita pelajari ini. Apa maksud ayat? Adalah ilu ala ma tatatallabu ma'rifathu minal umuril khafiyah. Ayat yakni dalil-dalil, bukti-bukti, tanda-tanda yang kita perlukan untuk kita dapat mengetahui perkara-perkara yang khafi, yang samar-samar. Yang samar-samar. Jamaah sekalian, ya, kalau tanda itu sudah sangat jelas, itu bukan tanda contoh.
Di simpang 4 ada traffic light, nyala merah, maknanya berhenti. Itu semua bukan tanda, bukan ayat di sini maksudnya. Karena dengan sepintas madanya kita, suruh berhenti, suruh jalan, suruh. Ayat di sini maksudnya yakni tanda-tanda yang amat sangat kita perlukan untuk mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Jadi tanpa tanda-tanda itu, tanpa itu kita tidak mampu memahami perkara yang tersembunyi tadi. Itu namanya ayat. Namanya ayat. Kesabaran Yusuf, tawakal Yusuf, itu kan perkara-perkara yang tidak mudah difaham. Tapi kalau nampak depan mata ya mas sekalian, nampak depan mata, ada meja, teratur rapi, kita masuk masjid, lalu itu ada tulisan reserve umpamanya. Atau itu ada tulisan VIP banyak. Ya kita tahulah maknanya, jangan dulu situ. Kita pergi ke pasar raya, ke bank, lalu ada tempat kosong tapi ada tanda OKU. Tahulah. Itu ayat tapi bukan ayat yang dimaksudkan di sini. Itu ayat yang zohir namanya. Yang zohir. Sedangkan maksud kalimat ayat dalam ayat ini, kata Ibnu Ashur, tanda-tanda, petunjuk-petunjuk yang amat sangat kita perlukan untuk mengerti perkara yang khafi, yang tersembunyi. Wa mithlu hadza yasta'malu fi kalimat Arab litasfiq wal hasu ala dhatul bil khabar dan uslub ayat seperti ini, jadi ayat yang ketujuh, laqad kana fi Yusuf wa ikhti ayatul lisailin. Uslub, tarkib, structure, jumlah seperti ini dalam tata bahasa Arab, kata Ibnu Ashur, yakni diguna pakai untuk tashwiq. Tashwiq, pakai shin. Tashwiq, qaf, shin depan. Mana apa? Untuk menarik minat. Menarik perhatian kepada mukhatab agar mukhatab minat, tertarik. Maksudnya apa? Bahasa mudah beginilah. Seakan-akan Allah berfirman begini, hai manusia, aku ceritakan pada kamu kisah Yusuf dan adik-beradik ini, kamu tahu tak? Dengan sangat ini agar kamu ini tertarik. Aku dengan ayat-ayat sebab kamu tertarik, minat untuk mencontohinya. Itu maksudnya. Jadi bukan hanya khobar. Ini bukan kalam khobar, tapi tujuan untuk menarik minat pembaca. Dalam ini mukhatab kita. Jadi kalau ikut apa kata Ibnu Ashur, jika kita baca surah Yusuf, kisah Yusuf, tapi kita tidak tertarik mencontohinya, ya tak tahu apa namanya. Kalau kata Ibnu Ashur, mana kamu tak dapat apa-apa. Walaupun mungkin menurut perjalanan ulama, ya kamu dapat pahala lah. Kan baca Quran tak faham pun dapat pahala. Kan dapat pahala. Tapi keras juga nih kata Ibnu Ashur ini. Sebab ini tasywiq. Jadi bukan sekadar penceritaan perkhabaran. Seakan-akan Allah berfirman, hai manusia, saya ulangi, aku kisahkan Yusuf, perjalanan Yusuf dan adik-beradik seperti ini, lengkap dari alif hingga ya ini, agar kamu ada niat, keinginan yang kuat untuk mencontohinya dalam hidup itulah. Kamu sebagai kanak-kanak, ya Allah, kami sekarang contoh macam mana Yusuf ketika masih kanak-kanak. Oh iya. Kamu pernah menjadi mangsa kezaliman? Iya ya Allah, sekarang nih contoh Yusuf macam mana sikap Yusuf ketika ia menjadi mangsa kezaliman adik-beradik. Oh iya macam ini. Kamu pernah terperangkap dalam musibah sehingga tak ada orang yang untuk kamu minta pertolongan? Iya. Rasanya sudah tidak ada. Baca kisah Yusuf ketika ia seorang diri dalam perigi buta. Minta tolong pada siapa? Memekik-mekik tak ada orang dengar. Tapi adakah dia mati di situ? Tengok. Jadi kita ada keinginan. Keadaan kita seperti apa pun,
Jawabannya ada dalam kisah Yusuf dan adik-beradiknya. Jadi bila kita baca Allah suruh kata supaya kamu ini minat, tertarik untuk mencontohinya. Itu namanya ayat lisailin. Masya Allah. Keras juga ini Ibnu Asyur sini. Ibnu Asyur. Karena itu namanya tashwiq. Pakai shin ya. Ta, shin, waw, ya, qaf. Kalau tak sin, pakai sin, kecil, tak ada titik. Taswiq, itu mana shopping. Taswiq, shopping. Ini tashwiq. Daripada syauk. Syauk itu, ya itulah. Suka, cinta, keinginan yang sangat kuat. Yang sangat kuat. Demikian juga kata Said Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit. Perkataan lisailin, kata Said Tantawi, ay liman yatawaqqa'u minhu su'al biqasdil intifa' bima saqahul Qur'anul Karim min mawa'id wa ahkam. Maksud sa'il ini bukan orang bertanya dengan kalimat, dengan ucapan, tidak. Tapi orang sa'il ini yakni orang yang berkeinginan, berkehendak untuk intifa, mengambil manfaat dari apa yang Quran ceritakan. Pengajaran-pengajaran, hukum hakam, contoh teladan yang Allah ceritakan dalam kisah Yusuf ini, ya, diambil pengajaran manfaat untuk dipraktikkan. Orang yang macam ini namanya sa'il. Sama dengan kata Imam Sa'di. Dr. Said Tantawi punya pemayang sama di sini. Ay laqad kana fi ma hadasa baina Yusuf wa Fati ayatun azimah likulli masalah an qisatihim. Wa fataha qalbahu lintifa bima fiha min hukmin wa ahkamin tasadu bisi Nabi sallallahu alaihi wasallam fima lihu ar-rabbih. Bahwa saya kisah Yusuf dan adik-beradik itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran yang agung bagi siapa saja yang inginkan pengajaran daripadanya dan dapat membuka hatinya untuk mendapatkan manfaat daripadanya, sama ada berupa hukum hakam ke, pengajaran ke, sekaligus ini tanda bukti. Kisah ini menyaksikan kesaksian akan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salam. Karena begini jamaah sekalian ya. Perlu kita, kenapa saya sebut yang terakhir tadi? Menyaksi sebagai saksi kebenaran kerasulan Muhammad SAW. Karena begini, sedia maklum bahwa orang kafir Quraisy Makkah, kafir Quraisy Makkah ini, aktarhum kanu aqaribar Rasul SAW. Kebanyakan mereka itu ada hubungan kerabat dengan Nabi. Kafir Quraisy pada zaman dahulu, ketika Nabi masih di Makkah, baru nanti jadi Nabi, kebanyakan itu ada hubungan kerabat dengan Rasulullah. Ya. Walaupun kerabat dekat, kerabat jauh. Tapi wakanu yungkiruna nubuwati wa yuharuna ada wasyadah ma'hu bisabil hasad. Tapi kemudian mereka pula mengingkari, memusuhi, tidak meyakini kenabian Nabi. Bahkan menzahirkan dengan terang-terangan permusuhannya, kedengkiannya kepada Rasulullah SAW. Kan ada persamaan ini. Ketika Nabi ceritakan kisah Nabi Yusuf, Yusuf itu menjadi mangsa dengki, mangsa buli, nak dinyahkan dari muka bumi, itu justru oleh adik-beradiknya yang ada hubungan darah. Dan puncanya bukan Yusuf ini anak nakal. Bukan Yusuf ini degil. Dengki. Jadi asbabnya mereka melakukan pemusuhan ke pencapaian Yusuf ini bukan pada diri Yusuf, tapi pada diri mereka, adik-beradiknya. Kan sama itu dengan Rasulullah SAW.
Nabi ini dengan umatnya di Makkah itu kebanyakan punya hubungan kerabat. Tapi justru mereka yang menolak Nabi, membenci Nabi, memusuhi Rasulullah. Dan punca permusuhan mereka terhadap Nabi, benci Nabi itu bukan karena Nabi ini jahat, bukan karena Rasul ini perompak, tapi puncanya ada pada hati mereka dengki. Sama betul. Sehingga bila Nabi dapat ayat ini, pasti Nabi akan, Masya Allah, iya ya. Rupanya nasib aku dalam hal ini ada persamaan dengan nasib saudaraku Yusuf dahulu. Justru orang yang paling memusuhinya, yang paling membenci adalah keluarga sendiri. Bukan karena Yusuf jahat, tapi karena sifat mereka yang busuk. Sama dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara lahu ta'ala hadhil kisah wa baina ikhwati Yusuf balagu fi idaihi li ajil hasan bi ajil hasan. Allah ceritakan ini kisahnya pada Nabi itu agar Nabi dapat tasliyah ini, dapat oh iya ya, jadi semangat ini satu motivasi yang luar biasa ini. Iya ya. Jadi kenapa saya masih sedih? Kalaupun nanti bahasa kita ya, bahasa kita, kalaupun Nabi katakanlah ditangkap oleh orang Quraisy lalu dimasukkan dalam penjara dan dikuci rapat-rapat, tak ada masalah. Yusuf dicampak dan pergi buta, tak ada siapa yang boleh diminta pertolongan pun Allah antar. Allah antar peniaga lalu di situ lalu dikeluarkan. Itulah jadi timbul satu keyakinan. Jika sekiranya kalaupun Nabi kata ditangkap di awal dakwahnya oleh orang kafir lalu masuk penjara, dikunci rapat-rapat, bahkan dari makanan sekalipun, ya tak perlu khawatir, Yusuf pernah mengalaminya. Oh iya ya, jadi Allah tuh alim dan hakim. Ini satu motivasi yang luar biasa bagi pejuang-pejuang kebenaran. Wabil akhirati fa inna Allah ta'ala nasara wa qawa jalum tahta yadi bariyatihi. Walaupun mereka memenjarakan Nabi katakanlah, walaupun mereka mencampakkan Yusuf alaihissalam dan mereka pikir berjaya menghapuskan Yusuf, mereka lupa. Mereka tak tahu Allah subhanahu wa ta'ala pencipta Yusuf, pencipta mereka, pencipta alam semesta, menolong Yusuf. Tanpa bantuan sesiapa, tanpa bantuan mereka, Allah boleh gerakkan siapa saja makhluknya untuk menyelamatkan Yusuf. Iya. Dari Yusuf, dan pergi Yusuf tak kelaparan, tak dahaga, tak digigit di ular. Kalau ada ular tak gigit. Kalau ada kalajengking tak sengat. Itu semua kan di bawah kuasa Allah. Lalu Allah beri kekuatan kepada Yusuf dan Allah jadikan Yusuf orang besar di bawah penguasaannya, di bawah ilmunya. Allahu Akbar. Wa mithla hadhil waqi'ah idza samil aqil kanat alizan lahum adal ma'al asal. Saya kisah ini kalau kita paham betul iya ya. Hatta jika sekiranya seluruh orang sudah tidak mau tolong kita, sudah tidak kisah, sedang kita hakikatnya status sebagai mangsa kezaliman, jangan khawatir. Seluruh alam semesta ciptaan Allah istilahnya tidak berpihak pada kita, jangan khawatir. Pencipta alam semesta pasti akan berpihak pada kita. Jika Allah kehendaki, katalah alam semesta ciptaannya tidak berpihak pada kita, Allah yang mencipta alam semesta akan berpihak pada kita. Jadi orang yang teraniaya, bila seorang itu dalam posisi teraniaya, memahami, dapat majelis itu, hati tetap lapang. Tetap lapang, tetap punya roja. Tetap husnudzon pada Allah. So, biasanya orang yang ditimpa musibah ini zaman sekarang hatinya jadi rapuh. Rapuh. Mudah nanti menuduh Allah yang bukan-bukan. Menyalahkan Allah, merasa Allah tidak adil. Dan itu sangat bahaya sekali. Sangat bahaya. Dalam hidupnya susah. Menuduh Allah bukan-bukan. Dan itu bahaya. Dan ini yang awal-awal lagi ditanamkan oleh Allah pada diri Yusuf. Pada diri Nabi Muhammad SAW. Pada diri kita. Kita pasti juga mengalami ujian. Itu baru sailin.
Itu baru Israeli. Jadi Yakub menceritakan, melarang Yusuf menceritakan mimpinya itu, ya karena ini. Walaupun saya ulangi sekali ya, lagi saya lihat, Allah tunaikan janji ini bukan setahun dua selepas itu. Ya, ada pakar sejarah mengatakan 4 dekad, 40 tahun lebih baru terbukti. Tapi akhirnya, jadi jika Nabi 10 tahun di Makkah dihina, dimaki, dihalau, ya kan baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Bila di Makkah Allah telah memberi wahyu pada Nabi, bunyi apa? Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Fayat unadiyah, sanadus zabaniyah. Itu turun di Makkah itu. Itu ancaman Allah kepada musuh-musuh Nabi di Makkah. Kalau kamu tidak berhenti, siap kamu. Aku akan tarik ubun-ubunmu. Aku akan hantar kamu zabaniyah. Bayangkan, Nabi masih itu dalam posisi sangat lemah. Mungkinkah Nabi mengeluarkan amarah sekeras itu kepada orang-orang kafir yang gagah perkasa? Tidak mungkin. Amarah itu datang daripada Allah. Kalau amarah itu datang kepada mulut Nabi Muhammad, pasti orang kafir lagi gelak. Kamu ni apalah Muhammad? Aku jentik pun kamu terbang. Aku apa kau tahu ini pula aku beri amaran. Kan akan digelakkan malah. Tapi Nabi yakin itu Allah yang beri amaran buat mereka. Dan Allah pasti akan tunaikan. Betul. Sepasa 10 tahun, 13 tahun di Makkah. Susah, di Madinah, dikejar-kejar. Kan baru belasan tahun. Yusuf 40 tahun lebih baru mendapatkan janji Allah ditunaikan. Yang penting akhirnya Allah tunaikan, itu yang penting. Yang penting akhirnya Allah tunaikan janjinya. Bukan berapa lama, itu tidak penting. Berapa lama itu kerja Allah. Tadi awal sudah katakan. Orang yang Allah ada kebenaran, yang sabar, yang sabarlah, husnudzon, Allah pasti akan beri kejayaan. Bila terpulang pada Allah. Cepat atau lambat, itu bukan urusan kita. Itu yang pentingnya. Dan ingat ya, sehingga ini jadi ayat yang Masya Allah, khasnya bagi Rasul. Tentulah Nabi ketika melihat ayat ini pasti hatinya bersemangat, berkobar-kobar, sahabat yang baca dan ingin mendapatkan manfaat, berkobar-kobar. Itu semestinya yang perlu kita rasai setiap kali kita baca kisah Al-Quran. Bukan jalan ceritanya semata-mata. Sebab Quran bukan buku sejarah. Al-Quran bukan buku sejarah. Walaupun dalam Al-Quran ada kisah sejarah. Paham ya? Al-Quran bukan kitab sejarah. Walaupun dalam Al-Quran ada cerita sejarah. Sehingga aspek yang diutamakan dalam Al-Quran bukan pengkisahannya, bukan jalur ceritanya, bukan tarikhnya, bukan tempatnya, bukan. Misi yang disampaikan kepada ini mau izahnya itu. Pengajaran supaya kita berintifak. Oh iya ya. Saya mesti seperti itu. Itu yang penting. Itu dalam Al-Quran kan tidak ada tarikh kan. Oh Nabi SAW itu dicampakkan dalam periode apa itu hari Isnin, 8 hari bulan Mac. Tak ada kan. Tahun berapa, perginya di mana. Kan tak disebut. Kan memang itu tak. Itu bukan itu yang penting yang Quran sampaikan. Pengajarnya bukan itu. Itu ya mas sekalian. Supaya kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat kongsi bersama. Kenabinya minta maafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy Innal insana fi khusr. Illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.